Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Bersyukur sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau satukan hati kita mau tundukkan kepala dan masuk dalam doa hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan. Sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, melalui ibadah kami hendak menaikkan Tuhan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa, melawat dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Entah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama. Kita akan satu pujian dengan gambus dan kecapi. Haleluya. Hati
bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Begitu setia Engkau bagi kami, yang seringkali kami yang kurang setia kepada-Mu. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Kau yang menuntun kami ke tempat ini Tuhan, memberikan kemampuan kepada kami untuk tetap bisa menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kesibukan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami. Ucapan syukur, penyembahan kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami membuka firman, hati kami buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati oleh firman yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah, silakan duduk. Shalom. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sampai di minggu yang kedua. Minggu pertama yang lalu kita sudah belajar bagaimana kasih karunia itu harus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kasih karunia harus menghadapi pertumbuhan? Oleh karena kita menjalani kehidupan ke depan, Alkitab bilang bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu bukan semakin mudah kehidupan, bukan semakin gampang menjalaninya. Bahkan ditetapkan oleh firman Tuhan bahwa menjelang hari-hari akhir akan datang masa yang sukar, masa di mana orang lebih mencintai dirinya sendiri, masa di mana orang bisa menjadi hamba uang, masa di mana orang akan beribadah tetapi tidak bisa menikmati kuasa dari ibadah itu. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari perjalanan kita menuju ke sorga, kita membutuhkan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan, pemberian dari yang superior kepada yang inferior, di mana sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Nah, oleh karena itulah maka tema hari ini kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan yang akan tetap memampukan kita untuk sampai kepada panggilan sorgawi kita, yang akan memampukan kita untuk memiliki daya tahan di dalam menghadapi setiap persoalan yang sedang dan akan kita hadapi ke depan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan menyediakan kasih karunia ini bagi kita? Hanya orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia yang akan bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, terhadap pertanyaan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dengan mantap memberikan jawaban dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Tuhan, pada hari Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sebenarnya mengawali keimanannya bukan dalam kondisi yang lemah. Dia justru mengawali keimanannya pada saat dia dalam posisi yang baik secara duniawi. Jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya adalah orang yang sangat terhormat. Sebagai murid Gamaliel yang memiliki reputasi yang begitu kuat, maka dia bisa berada di dalam imannya. Tetapi akhirnya Rasul Paulus memilih untuk memenuhi panggilan ilahi yang dia terima waktu perjalanan ke Damsyik. Perjalanan berikutnya dari Rasul Paulus bukan perjalanan yang mudah. Dimulai dengan ketidakbisaan melihat karena dia melihat cahaya Tuhan, penolakan di Yerusalem, bahkan sampai dimanapun dia diperhadapkan kepada aniaya. Tetapi Paulus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan pengalaman inilah yang ketika dia berkata, aku yakin sepenuhnya. Nah, saudara perhatikan, aku yakin sepenuhnya itu karena dia punya pengalaman pribadi dengan Allah. Hanya orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhanlah yang akan tetap dia memiliki keyakinan yang pasti tentang penyertaan, pemeliharaan, kasih kemurahan Tuhan yang sempurna yang akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus yang sudah menulis firman Tuhan atau Alkitab oleh ilham Roh Kudus 14 surat dari 29 kitab Perjanjian Baru. Saudara perhatikan, perhatikan di sini. Ia di sini 27 kitab Perjanjian Baru, bukan 29. Nah, ia itu menunjuk kepada Yesus. Ia menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang kaya dan berlimpah.
Dia katakan, aku yakin karena dia yang kaya, yang memimpin dia, yang membawa dia, yang sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupannya. Dan pasti di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dimulai dengan kasih karunia ketika orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Dia yang memulai itu, firman Tuhan menyebutkan akan meneruskan karyanya. Karya yang baik itu bukan berhenti di tengah jalan, tetapi akan diteruskan sampai akhir. Mengapa? Karena dia yang memanggil kita adalah pribadi yang bertanggung jawab, yang berani mengatakan dengan penuh keyakinan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, hari-hari ini kita membutuhkan itu. Kenapa? Karena pemberi kasih karunia itu adalah Kristus. Dia yang memberikannya, maka dia yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Hari ini kita belajar, dan selama 4 bulan kita belajar tentang kasih karunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya kita, Philadelphia Ministry, Philadelphia Family, kita benar-benar mampu mengenali Tuhan kita. Sehingga kalau kita ibadah, kalau kita berdoa, kalau kita datang kepada Tuhan, bukan hanya untuk mencari berkat-Nya, tetapi kita benar-benar rindu mengenal Sang Pemberi berkat, mengenal Sang punya berkat, mengenal Sang Pemilik kuasa itu. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Filipi 1 ayat yang ke-6 ini adalah menjadi dasar yang kokoh kepada kita untuk menikmati God's sustaining grace di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu menyelesaikan hidup kita ini sebagaimana yang Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia punya keyakinan meskipun dia belum mati waktu nulis surat itu, tapi dia bisa menikmati Allah yang memanggil dia adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan walaupun dia mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Maka dengan demikian Paulus menggambarkan hidup kita ini seperti pelari. Bukan pelari jarak pendek, tetapi pelari maraton. Paulus menyebutnya, dia katakan, aku berlari-lari menuju panggilan ilahi. Bukan bersantai-santai, berleha-leha, tetapi berlari-lari menuju panggilan ilahi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jarak panjang bukan jarak yang jauh pendek, bukan sprint, tetapi betul-betul pelari jarak panjang. Paulus menikmati ini karena terinspirasi waktu peristiwa perang Yunani melawan Persia tahun 490 sebelum Kristus. Waktu itu bangsa Yunani diperhadapkan dengan pertempuran yang begitu sengit tetapi sangat menentukan karena kekuatan yang tidak seimbang terjadi di satu tempat yang bernama Marathon. Dari jumlah tentara Yunani tidak memungkinkan dia untuk mengalami kemenangan. Tetapi ternyata Yunani mengalami kemenangan yang begitu dahsyat, begitu besar, sehingga berita sukacita itu harus sampai ke Athena. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, nah tugas pembawa berita itu diberikan kepada seorang yang bernama Paidipides, seorang yang lari, seorang pelari, seorang yang berani menghadapi tantangan dan bertahan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia harus lari kurang lebih 40 km jaraknya. Lari dari sini sampai ke titik bumi. Ya. Berapa kilo dari titik bumi? Ya, sampai ke Nogosari ada 40 kilo enggak, Kak? Enggak ada ya? 30-an ke Parangtritis, lari. Nah, sekarang cuma suruh lari sampai ke Sendang saja pasti sudah nggak mau ya. Lari pakai motor. Dan itu nggak betul-betul. Dia sampai di ibu kota 40 kilo santai, dan bukan santai, dia berlari. Dan waktu sampai di ibu kota itu napasnya sudah ngos-ngosan, sudah tidak lagi berdaya. Maka sampai pada waktu ujung kota itu, begitu sampai masuk kota, dia memusatkan kekuatannya dan dia berkata, "Neni ke kamen."
Artinya apa? Kita sudah menang. Ini adalah satu ungkapan kemenangan yang setelah itu adalah langsung kemudian PDP Fides itu langsung pingsan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika pingsan itu tetapi orang yang ada di kota, di ibu kota mendengar berita ini. Nah, Paulus menyebutnya bahwa menggambarkan perlindahan kita ini seperti perlombaan lari maraton. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Coba kita akan membaca ayatnya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata perlombaan hidup kita sampai ke sorga ini adalah bagian dari Tuhan yang diwajibkan kepada kita. Kita bukan disuruh santai, bukan disuruh berleha-leha. Sepanjang hari kita ini menghadapi peperangan, menghadapi perlombaan, menghadapi kehidupan yang terus bersaing dengan kekuatan kegelapan yang berusaha merintangi kita. Makanya ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa tertuju kepada Yesus? Kalau tertuju kepada ada yang ada di sekeliling kita, kita bisa lemah, kita bisa jatuh. Kalau kita tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, mengatakan di situ tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Mata kita tertuju kepada Tuhan yang bukan hanya memimpin kita, tetapi Dia yang sudah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana Dia mempertahankan tanggung jawab, mempertahankan tugas yang diberikan oleh Bapaknya untuk tetap setia sampai akhir. Walaupun di sepanjang perjalanan hidup Yesus begitu banyak hal yang akan menggagalkan dan berusaha menggagalkan rencana Bapa di dalam hidupnya. Waktu lahir dia ditolak di mana-mana. Dia mau dibunuh. Begitu sampai di Nazaret, banyak orang yang tidak suka dengan dia. Waktu dia pertama kali doa puasa, kemudian dicobai oleh iblis. Belum lagi menjelang akhir kematiannya di Taman Getsemani, kembali dia menghadapi pergumulan, menghadapi perjuangan. Tetapi ternyata Rasul Paulus melihat pribadi Yesus yang memberikan teladan di dalam hidupnya. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, dari waktu hidup yang panjang bagi kita, entah itu 5 tahun lagi, entah itu 70 tahun lagi, tetapi saudara, kita ini adalah berada dalam pertandingan iman yang finisnya adalah sorga. Kita akan sampai kepada tujuan iman kita. Dan kita menyadari bahwa sebagaimana pelari maraton harus mempunyai fisik dan stamina yang prima, seperti Fides yang 40 km dia harus berlari tanpa henti, tanpa mampir ke angkringan dulu, dia terus berlari. Kita juga, saudara perhatikan, semua orang yang percaya adalah pelari maraton rohani. Yang dicobai oleh iblis itu rohani kita, bukan tubuhnya, tetapi lewat panca indera inilah iblis masuk menekan jiwa kita, sehingga kalau jiwanya dikuasai oleh dunia, maka rohnya menjadi kecil.
Kita punya panca indera, kita punya mata, kita punya pendengaran, kita punya penciuman, kita punya perasaan yang seringkali lebih dominan di dalam hidup kita, yang akibatnya perasaan jiwa kita, pikiran kita terintimidasi. Dan kalau itu terjadi, maka roh kita menjadi kecil karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidup kita. Itulah yang membuat orang menjadi lemah. Dengar omongan orang lalu tersinggung, lalu tersakiti, dan berhari-hari tidak bisa menikmati kehidupan. Melihat orang lain, kita menjadi tersinggung dan terhina, lalu kita merasa tidak nyaman. Berhari-hari kita menderita, kita tidak bisa menikmati waktu, yang akhirnya lama-lama kitanya yang sakit, orang lainnya yang tertawa. Saudara, kita yang harusnya menjadi pemenang, kita menjadi kalah. Kadang-kadang kita oleh keadaan aja kita menjadi kalah. Musim panas kita stres minta hujan, musim hujan kita ngomel lagi minta panas. Saudara, ini kehidupan manusia. Diberi makanan, diberi libur panjang kita ribut, tapi tidak diberi libur panjang juga ribut. Saudara, ini kita dilema. Di sisi lain ketika rabe begini, orang lain, oh puji Tuhan panen, tapi kita yang mau pergi ke Monjali saja stres, ngomel, macet. Saudara, ini kan dinamika kehidupan. Nah, kalau kita kalah oleh seperti itu, maka kita nggak akan bisa menikmati. Saya kemarin harus pergi ke Minggir. Kenapa? Karena Intel Poltabes yang minta kita pertemuan. Kang, di mana? Di Minggir. Waduh, saya bilang jalan jauh. Tanya nenek, tanya Sekar. Udah berangkat ya? Mumpung masih ada kesempatan bertemu. Saya bilang, yes, saya berangkat, saudara. Kalau tidak ada greget untuk mumpung untuk bisa bertemu, masih ada kesempatan, saya juga pengennya di rumah aja, ngapain bertemu gitu ya. Jauh banget, kenapa dari Poltabes bertemu jadi Minggir? Saudara, tapi itu yang ada menggairahkan saya harus bertemu. Maka saya sampai ke sana 1,5 jam sampai di pinggir itu, sampai rasanya. Tapi begitu sampai sana, oh iya, bisa melewati macet, bisa melewati kepadatan. Oleh karena dalam hatinya, pokoknya saya harus bertemu hari itu. Kenapa? Mumpung diberi kesempatan bisa bertemu. Nah, di dunia ini juga kita sama. Kita sebenarnya selagi kita diberi kesempatan, ayo kita lakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Selagi kita punya kesempatan untuk berbuat baik, selama kita punya kesempatan untuk berkarya, berkaryalah dengan maksimal. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Alkitab bilang firman hari ini adalah seperti permainan maraton yang harus mempunyai stamina rohani yang kuat, supaya jangan berhenti di tengah jalan. Jangan kemudian kita macet imannya, lalu kita kemudian gagal sampai ke garis finish. Bukankah Yesus bilang begini, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali menjemput kamu. Nah, di sorga itu Yesus sedang bangun rumah buat kita. Kalau rumahnya itu sudah jadi, maka kita akan ada ke sana. Itu yang saya berikan ketika kemarin ada yang di Jogja berkunjung sakit. Beri kekuatan apa? Ya, bilang. Panggil dia, saya katakan, udahlah pulang. Dokter bilang kan gak apa-apa, kamu pulang saja. Yakinlah bahwa kalau rumahmu belum jadi, engkau tidak akan mati. Akhirnya, oh iya Pak, doakan. Sampai di Bandung dengan selamat. Saudara perhatikan, orang udah karena membayangkan nanti perjalanan jauh, jangan-jangan gak sampai. Nah, banyak orang Yesus sudah membangun rumahnya, tetapi di tengah jalan dia tidak selesai bangun rumahnya. Kenapa? Karena orangnya kemudian seberut tinggalkan Tuhan. Loh, ini rumah siapa? Rumah si A. Kenapa nggak selesai? Si A-nya keburu murtad gitu. Ada yang sudah sampai mungkin atap rumah. Loh, kok atapnya nggak jadi-jadi? Saudara lihat ada perumahan yang nggak jadi, udah atapnya nggak diselesaikan. Kenapa? Ada yang modalnya nggak ada yang orangnya sudah meninggal, ada banyak orang yang kemudian orangnya mungkin pergi ke luar kota. Saudara, kenapa tidak serius dia? Tuhan sudah menyiapkan tapi orangnya keburu murtad. Dan saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah itu kasih karunia yang memberikan kekuatan? God sustaining grace ini adalah kekuatan yang diberikan dari sorga, yang membuat kita mampu tetap bergerak maju ke depan
Walaupun ketika rasanya keadaan, suasana, tekanan yang membuat kita rasanya pengen berhenti. Kayaknya sudah tidak kuat Tuhan, sudah pengen berhenti, sudah menyerah, sudah tidak berdaya lagi. Tetapi dalam keadaan tidak berdaya itulah Allah menggerakkan hatinya, memberikan kemampuan, dan dia berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, waktu Daud diurapi raja, jadi raja, Daud tidak pernah mimpi, Daud tidak pernah minta, Daud tidak pernah ngerti sama sekali, karena dia memang tidak pernah diajarkan bicara politik tentang kerajaan. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, urapi Daud menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, bukan hal yang baik yang dia terima. Waktu dia diurapi menjadi raja, saudaranya menjadi iri sama dia. Di rumah Saul ternyata dia beberapa kali mau dibunuh. Ketika orang memuji dia, ternyata Saul menjadi marah sama dia. Dan dia dikejar-kejar dengan tanpa kesalahan apapun. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak yakin atas panggilan di dalam hidupnya, saya yakin Daud lebih baik pulang, wes ora sah raja-rajaan, ndak usah enakan jadi gembala, bisa menikmati semuanya. Yusuf mendapatkan mimpi, dia akan menjadi pemimpin besar, dan dia bilang kepada bapaknya. Tapi waktu bilang kepada saudaranya bilang, apakah kami harus sujud kepadamu? Yusuf menikmati visi dari Allah untuk menjadi orang yang berhasil. Tetapi yang dihadapi oleh Yusuf, yang dinikmati oleh Yusuf, ada perlakuan yang tidak mengenakan dari orang terdekat, yang seharusnya dia menjadi kecewa. Apalagi ketika saudaranya menerima uang untuk menjual dia, perasaan dia pasti tercabik. Tetapi Yusuf menikmati itu bukan sebagai kegagalan, bukan sebagai kebencian saudaranya, tetapi ini menjadi satu jalan untuk sampai kepada panggilan ilahi. Ketika dia sampai di Potifar, difitnah, masuk penjara, Alkitab bilang, dan Yusuf disertai Tuhan. Manusia akan menilai di mana disertai Tuhannya. Tetapi penjara justru mengantarkan Yusuf menjadi orang kedua. Penjara justru menjadi jalan tercepat untuk sampai ke tempat yang tinggi. Jadi kalau hari ini kita berada dalam posisi terendah, imani itu seperti Yusuf untuk naik ke tempat yang tinggi. Kadang Allah menuntun kita ke tempat yang terendah terlebih dahulu. Untuk kita menjadi orang yang dihormati, kadang kita diperlakukan dengan tidak adil. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah tersinggung, tidak mudah mutungan. Tetapi dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik di dalam hidupnya. Bola basket itu kalau ditekan semakin keras, dia akan justru melumumbulnya semakin tinggi. Nah, itulah gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia keselamatan kepada kita. Dan Yesus yang sudah memanggil kita itu tidak mau kita hanya sampai di sini. Tuhan ingin kita sampai di akhir. Tuhan ingin sampai kepada berkata kepada orang yang ada di sebelah kanan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan ingin ketika kita naik ke surga rapture itu, Yesus menyambut kita.
Tuhan ingin waktu kita di dalam dunia ini kita melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya diberkati di bumi ini. Dan berkat yang Tuhan berikan kita di bumi ini, maka berkat yang sama yang Wahyu pasal 3:14 berkata, dan semua perbuatannya menyertai dia. Allah memberikan berkat kesehatan. Dengan kesehatan itulah kita bisa menabur kebaikan. Allah memberikan fisik yang kuat. Dengan fisik yang kuat itulah menabur kebaikan. Allah beri kita kekayaan. Dengan kekayaan itulah kita bisa menabur kebaikan. Dengan kondisi seperti ini, maka Allah yang bertanggung jawab itu, Dia tidak ingin kita gagal. Dia tidak ingin kita mentok di tengah. Dia tidak ingin kita hanya terus merasa seorang diri. Sebab kenapa? Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah Tuhan kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kadang-kadang kita merasa Tuhan itu berat bagi kita, tapi ayo kita berjalan. God sustaining grace itulah yang membuat stamina rohani kita mampu bertahan sampai garis akhir, seperti Peidipides yang begitu sampai akhir dia akan berkata, Neni kame. Saudara, Neni bagi dia berkatakan kita sudah menang. Dan Yesus melakukan itu menjadi teladan. Ketika menjelang akhir hidupnya dia bilang, tetelestai, sudah selesai, dan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia sukses dalam perjalanannya. Allah tidak pernah merancangkan kita gagal, tetapi Allah ingin kita berhasil sampai dalam kehidupan kita. Nah saudara, kasih karunia yang memberi kekuatan itu kekuatan untuk apa? Yang pertama dan berikutnya adalah kekuatan yang memberikan kemenangan saat pencobaan datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa ini menjadi begitu penting ditekankan? Karena banyak orang berkata, saya sedang dicobai Tuhan. Allah tidak pernah mencobai kita. Yang mencobai itu setan, iblis. Dicobainya dengan penderitaan, belum tentu. Iblis tawarkan kepada Yesus, Yesus, kalau engkau menyembah kepadaku, semua yang kamu lihat itu akan menjadi milikmu. Itu berarti Yesus juga dicobai dengan apa? Dengan kekayaan. Bukankah banyak orang yang diberikan dengan kekayaan berani tinggalkan Tuhan? Yesus dicobai dengan pengakuan yang hebat. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya tertuju kepada dirinya, pemuasan yang sementara, tapi gagalkan kehidupan kekal. Yesus dicobai kedua, dia naik ke hubungan bait Allah. Jatuhkan engkau, kalau engkau anak Allah, pasti Bapa memberikan malaikatnya untuk menopang engkau. Harga diri, kadang-kadang kebanggaan diri yang membuat kita menjadi jatuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di situ kata firman Tuhan. Tetapi dalam konteks apapun, Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan kalau engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan kepada kita. Yesus menguji kita, tapi iblis memberikan pencobaan. Tetapi pencobaan yang diberikan iblis itu, kata Tuhan, itu pencobaan biasa. Atas seizin Tuhan, dia bilang kepada iblis waktu mau mencobai Ayub, dia protes terhadap Ayub. Pantas Ayub itu menyembah engkau, karena engkau beri kekayaan yang luar biasa. Coba cabut pagar kekayaannya, pasti Ayub menyangkal engkau. Maka kata Tuhan, silakan, tetapi jangan jiwanya. Iblis ambil semua hartanya, tapi Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Kenapa? Karena fokus Ayub bukan kepada berkatnya, tapi kepada sumber berkatnya. Ketika kesehatannya dicabut dalam dirinya,
Dia tidak punya apa-apa lagi yang harus dibanggakan. Saudaranya tinggalkan dia, tapi dia berkata kepada bapak, kepada istri, kepada orang yang ada di situ. Saat teman-temannya bilang engkau berdosa, makanya Tuhan menghukum engkau. Tapi Ayub bilang, aku datang lahir dari ibu dengan telanjang, aku pergi juga dengan telanjang. Dulu aku nggak punya apa-apa, sekarang aku nggak punya apa-apa. Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Dan Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, perhatikan. Dan waktunya akhirnya iblis tidak lagi. Maka cerita tentang Ayub itu ada menghasilkan 4 pandangan tentang masalah yang dihadapi seseorang. Bagi iblis, maka orang itu kalau dicabut hartanya, dicabut sukacitanya, diberikan penyakit, maka dia akan tinggalkan Tuhan. Teman-temannya bilang, orang dunia yang sok menghakimi akan bilang kalau dia jatuh pasti itu karena berdosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Dia bilang orang yang mengenal Tuhan, orang yang hidup dalam kasih karunia, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia pasti tetap setia kepada Tuhan. Dan Ayub lagi bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas. Seraya dia berkata, dan kakiku tetap mengikuti jejakmu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa dari ayat ini memberikan kepada kita pengajaran, pencobaan itu bisa datang kepada siapa saja, kepada orang yang biasa seperti apapun kita bisa. Yesus saja mengalami hal yang sama. Cuma waktu pencobaan datang, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan kekuatan, kasih karunia yang memberikan kekuatan. Dengan apa, saudara? Dengan kesetiaannya. Ia tidak mengizinkan persoalan itu melebihi kemampuan kita. Walaupun rasanya berat, tapi itu adalah takaran yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin melebihi itu. Yang kedua, dengan kasih karunia-Nya, Ia menyediakan jalan keluar. Yang meskipun demikian kadang jalan keluarnya tidak seperti yang kita rancangkan. Saudara, yang tidak seperti yang kita rancangkan. Kemarin saya ngobrol dengan camat Pamutapan. Ngobrol-ngobrol katakan, saya ini malah bukan lulusan pemerintahan loh. Saya ini lulusan psikologi. Lah Pak Daniel yang malah ngerti pemerintahan gitu ya. Kita ngobrol di situ, orang psikologi jadi camat, lah orang pemerintahan jadi pendeta yang ngobrol. Terus gue ketemunya ngobrol sama Pak Kiai Abdul Muhaimin kemarin. Akhirnya kita ngobrol santai tentang kehidupan. Di situ tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tapi di situ adalah warga bangsa yang menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ini kasih karunia memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Yang ketiga, kasih karunia yang memberikan kemenangan, memberikan kekuatan dalam apa? Waktu kita lemah. Waktu kita lemah, kita seringkali kan menghadapi kelemahan. Saya senang dengan pujian-pujian yang dinyanyikan Pantekosta lama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Remnya bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, ini lagu bukan lagu sedih, tetapi lagu yang memberikan pengharapan di saat kita tidak berdaya. Tidak ada orang yang merasa aku
kuat, aku pasti tidak akan ada masalah. Paulus sang rasul yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan, diberikan kuasa yang luar biasa. Sapu tangannya aja di bawah bisa sampai menyembuhkan orang. Petrus kena bayangannya saja orang bisa sembuh. Tetapi Paulus yang hebat itu juga dia adalah manusia biasa. Dia menghadapi kelemahan. Dan kelemahan itu ya Paulus menyebutnya duri dalam daging, yang selalu menusuk kita, yang selalu ganggu kita. Saya lagi menikmati makan dengan ikan kecil, ikannya memang lagi makan itu, saudara, bedanya gusi palsu dengan gusi asli itu tidak bisa, palsu nggak bisa merasakan kalau ada duri. Tahu-tahu lagi enak-enak makan, nyangkut di tenggorokan. Orang bilang, Bapak coba pakai nasi, nggak usah dikunyah. Nasinya dikepel-kepel, ditelan, nggak dikunyah. Tetap saja minumnya kayak apa? Krok gitu, tetap saja malah tambah nyangkut. Tambah stres lagi, lalapan daun-daun udah ditelan saja masuk, kasih minum, tetap aja nyangkut. Saya mulai manusiawinya ini terus nyangkut, stres gitu. Iya, caranya. Udah berapa kepel nasi dimasukin, air minum sudah habis, nasinya sudah habis, ininya masih ada. Akhirnya saya tinggal terus, gak jadi, saya pulang aja. Sampai di rumah saya bilang, Tuhan, usahaku sudah, nasi sudah banyak dimasukin sampai tidak ada rasanya. Itu kan, air minum sudah banyak, sampai sayuran mentah pun tak makan tanpa dikunyah supaya durinya hilang. Itu dirasakan sampai berapa jam, berapa itu gak bisa hilang. Akhirnya saya bilang, Tuhan, sekarang saya mau minum, saya mau tidur saja. Akhirnya minum, tidur. Karena bangun tidur itu, loh, kok sudah gak ada. Ternyata semakin kita stres, semakin nubruk apa-apa dilakukan. Semakin kita stres, semakin apa-apa, saudara, hubungannya makan sayur gak ditelan, gak dikunyah, itu kayak apa rasanya coba? Itu kan jangan-jangan sampai tadinya gak ada luka oleh karena duri, malah itu karena sayur tenggorokannya bisa luka. Kita nubruk-nubruk, itu sepele loh. Belum lagi ketika kita punya masalah, kadang kita nubruk sana, nubruk sini, bukan menyelesaikan, tapi justru tambah masalah baru. Saudara perhatikan di sini, Paulus menghadapi hal yang sama. Dia tentu bilang kepada Tuhan, orang lain ditolong, saya kok enggak. Padahal saya sudah bernyanyi, kalau lain ditolong, saya juga. Saudara perhatikan, tapi dia katakan ada duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan bilang kepada Paulus, mari kita baca 2 Korintus 12:9, 2-3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara perhatikan, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan duri dalam daging untuk apa? Supaya kita lebih mengenal pribadi Tuhan yang setia kepada kita. Pak, saya ini punya persoalan, gak tahu caranya jalan keluar. Kalau kita sudah berkata tidak tahu jalannya, itu bagus. Kenapa? Tuhan Sang Maha Tahu yang akan memberitahukan kepada kita. Ketika bilang, Pak, saya punya masalah, saya gak mampu lagi, itu adalah ungkapan kesadaran yang bagus. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Sang Maha Pemampu itu yang akan memampukan kita. Kalau kita nggak bisa lagi jalan, Tuhan yang akan menggendong kita. Tuhan, saya nggak ngerti, bagus. Kenapa? Kita sadar bahwa kita nggak ngerti, maka kita akan menikmati Tuhan Sang Maha Mengerti akan menunjukkan. Ketika kita bilang, Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi, itu bagus. Seorang yang kena pendarahan itu, waktu dia punya segalanya, dia tidak dengar terhadap Tuhan. Dia punya, sampai Alkitab bilang, dan semua hartanya sudah habis dijual untuk pengobatannya. Setelah semua tidak ada, dia mendengar ada pribadi yang sanggup menyembuhkan. Maka dia berpikir dalam hatinya, dalam pikirannya ditanamkan, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh.
dia hilangkan malunya, dia hilangkan sungkanya. Yang penting dia punya iman. Kalau saya datang dari depan pasti di stop. Kenapa? Karena semua orang tahu reputasinya dia. Kalau saya dari belakang teriak Yesus, pasti orang akan berpaling dan akan menghalangi dia. Maka dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi dia bilang, yes, tidak apa-apa, tidak bisa bertemu, tapi asal ku jamah jubahnya saja aku sembuh. Dan Alkitab mencatat orang itu menjadi sembuh. Kenapa? Di saat dia ada jalan. Maka kalau kita tidak memiliki jalan dalam menghadapi kelemahan yang benar-benar lemah, ayo kita angkat pujian dengan penuh iman. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan iman katakan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Iman kita. Saudara jangan berpikir bahwa orang yang kelihatannya hebat itu hebat, selalu hebat. Elia itu orang yang hebat di sepanjang sejarah perjalanan nabi-nabi selain dari Musa. Bagaimana dia tidak hebat? Satu orang menghadapi 450 nabi Baal, disaksikan oleh orang Israel, oleh tokoh-tokoh agama, oleh orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Dengan satu orang yang begitu hebat, dia berani menantang nabi-nabi Baal. Kalau kita tanpa Tuhan pasti tidak mampu. Elia juga sama. Dan Elia berkata, siapa dulu yang berdoa? Engkau dulu yang 450 berdoa. Dan Nabi Baal katakan, ketika mereka berdoa supaya korbannya diterima oleh Tuhan, dari pagi sampai petang tubuhnya sudah dirusaki semua. Elia masih bisa bilang, mungkin Allahmu lupa, mungkin Allahmu tidur, mungkin Allahmu sudah gak mampu lagi. Dia ngeledek, saudara. Dan sampai akhirnya dia menyerah. Dikatakan kepada Elia, sekarang engkau dengan Allahmu. Elia tidak langsung berdoa. Dia melakukan sesuatu yang spektakuler. Siram semua itu korbannya. Kayunya, kalau lembunya disiram dengan air sampai paritnya penuh dengan air. Sekarang baru dia bilang, tunjukkan engkau Tuhan, supaya mereka tahu bahwa engkau ada. Dan dengan seketika kita melihat apa yang terjadi. Korbannya itu kemudian dihabis oleh api. Allah hadir di situ. Dampaknya apa? Kemenangan, kekuatan besar. Elia menyembelih 450 nabi Baal. Semua kagum, semua hebat. Tetapi berita tentang kemenangan Elia sampai ke keraton, dan ratu yang bernama Isabel itu, dia mulai berpikir dan dia ambil tantangan. Besok pada waktu yang sama, kalau Elia tidak menjadi seperti ini, saudara perhatikan, tidak menjadi salah seorang dari nabi-nabi itu, dia yang hebat sekarang diancam oleh perempuan yang namanya Isabel itu. Dia merasa sendirian, dia merasa tidak berdaya, dia merasa mana orang yang sama, mana orang seiman, mana orang kok nggak tolong saya, mana tadi yang saya tolong, mana nggak ada. Bukankah kadang-kadang kita nyalahkan orang lain? Dia udah dibantu saya, kok dia nggak tolong saya ya? Dia udah begini, kok dia nggak ngerti, saudara? Kita mulai mengungkit kebaikan kita kepada orang lain. Elia punya hal yang sama. Sampai akhirnya dia lari dan dia berkata, cukup sudah. Lebih baik aku mati sekarang. Dalam kondisi seperti itu dia mulai, lebih baik aku mati di tanganmu.
udah gak mampu lagi, gak berdaya sama sekali. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi apakah Tuhan membiarkan Elia? Tidak. Dalam keadaan seperti itu, God sustaining grace dinyatakan kepada Elia melalui apa? Melalui istirahat yang cukup. Elia tidur juga. Jadi sebenarnya kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, yang paling ini istirahat. Pergi ke rumah doa, pergi ke bukit doa, saudara istirahat. Nah di gereja, tempat ibadah gini, sebenarnya kita sedang istirahat ya. Bernaung di naungan yang maha tinggi. Tubuhnya kita di sini, hatinya melekat kepada Tuhan. Ini sedang istirahat. Kalau di sini tidak usah pikirkan yang lain dulu. Ayo kita fokus kepada Tuhan. Dan berikutnya melalui makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, di Sungai Kerit tidak punya apa-apa. Dari mana makanannya? Tapi Tuhan kirimkan burung gagak yang pergi dulu mungkin ke tukang roti bakar, ke tukang ikan bakar. Gagaknya bisa bawa roti bakar di mana? Belinya. Di mana ikannya, bakarnya? Tapi Tuhan kirimkan. Saudara mungkin hari ini gak ada burung gagak kepada kita. Sebab kalau ada burung gagak, bukan hanya rotinya yang kita ambil, burungnya saja bisa disembelih. Ya. Saudara perhatikan, tapi Tuhan bisa kirim dari orang yang tidak kenal. Ketika kita tidak berdaya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup berikan sumber berkat yang luar biasa, pertolongan, pemeliharaan yang hebat yang Allah bisa nyatakan dari hidup kita, bagi hidup kita. Dari mana? Wes Tuhan yang maha tahu. Itu yang dialami oleh Elia. Lalu kemudian dia mengalami satu pemulihan bahwa engkau tidak sendiri. Bukankah masih ada 7.000 orang? Saudara perhatikan, belum lagi waktu zaman itu siapa yang menyembunyikan? Ada 50, ada 100 nabi yang disembunyikan oleh Obadya. Kita kadang merasa sendiri, padahal ada banyak orang yang mendoakan kita. Bukankah kalau di gereja orang berdoanya tidak berdoa sendiri? Tuhan berkati hamba Tuhan, berkati orang-orang percaya. Nah siapa orang percaya? Kita bagian dari orang percaya, bagian dari doa orang-orang. Tapi kalau sukses kita jangan jadi sombong, ini karena aku hebat. Itulah yang terjadi. Saudara Elia katakan kata Tuhan, engkau itu gak sendiri, jangan sombong. Obadya masih ada tuh 100 nabi, ada 7.000 orang yang masih setia kepadaku, kata Tuhan. Kok sombong amat merasa engkau lebih rohani, lebih hebat dan lebih pintar. Tapi begitu jatuh terpuruk, rasanya kok gak ada yang tolong saya ya. Saudara, padahal kita tidak sadar ada orang yang mungkin masuk ke kamar, menangis, mencucurkan air mata supaya kita tetap bisa teguh berdiri. Saudara, mari kita belajar. Kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, hasilnya luar biasa. Elia menikmati pemulihan. Dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Dan dari situlah dia memiliki keteguhan. Sampai akhirnya Elia dipakai Tuhan untuk menjadi tipologi rapture. Ia tidak mati tetapi diangkat ke sorga. Mari kita menikmati hal yang sama. Kita punya Tuhan yang adalah God sustaining grace, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Kasih karunia yang berikan kekuatan. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang baik. Mari kita mudahkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau mengenal persoalan kami, Engkau mengenal masalah kami yang kami hadapi dan pergumulan kami hari ini. Glory haleluya Yesus. Katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Dalam kudus hadirat
yakin, Matria doa, nikmati kehadiran Tuhan. Kami nikmati Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan kegiatan yang baik bagi kami. Kami tidak kalah, kami tidak akan kalah, kami menang bersama dengan Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus, kau pria, wanita berdoa bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Biar singkat saja yang ada, kita bergandengan tangan berdoa bersama-sama. Amin. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Alirkan energi baik dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Amin. Yesus. Ya Tuhan. Bersama-sama katakan, ku yakin, kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga dan kami yakin Engkau Allah yang setia, yang terus memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kekuatan bahkan kemampuan untuk memberikan kami tetap bangkit dan berjalan ke depan. Waktu kami lemah, Engkau lah yang terus memampukan kepada kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu, semua hal yang terbaik yang Allah nyatakan bagi kami. Ada pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang terjadi bagi kami Tuhan. Engkau sedang mendidik kami supaya kami lebih mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia yang memberi kekuatan itu menjadi bagian di dalam hidup kami, supaya kami berjalan ke depan bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, khususnya pasca mudik lebaran ini. Allah terus berkati bangsa kami, memberkati mereka juga yang kembali ke tempat asalnya dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami beri korban persembahan, kuduskan persembahan kami jadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kembalikan berlipat ganda Tuhan acara gereja sepanjang minggu ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Ada beberapa pengumuman, saudara doakan. Hari Selasa kita ada pelayanan di penjara, sorenya juga ada ibadah PA. Kita akan hadir PA jam 6 sore, jam 18. Lalu kemudian hari Selasa juga jam 4 ada rapat LPPD di Bantul, tapi saya mewakilkan ke dia. Doakan juga untuk rencana-rencana kita ke depan, buat bahwa hari Kamis nanti juga ada ibadah di Base Camp. Ada undangan ucapan syukur, saudara yang punya waktu dan ada waktu, investasikan waktu untuk hadir jam 6 sore. Doakan juga untuk misi yang akan dijalankan mulai 22 Mei di Jakarta di gereja rel kereta api sampai kemudian ke Gorontalo, Manado, Sangir, dan tadi sudah mendapatkan jadwal untuk langsung ada ibadah pelayanan ibadah di Filipina. Jadi nanti saya ke Filipina untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana. Dukung
dalam doa dari berbah kita pergi ke segala bangsa. Tuhan berkati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh berbahagia pada sore hari ini kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Namun kami mohon waktu sebentar, tidak lama, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin tanggal tahun kemarin, adalah ulang tahun Bapak Gembala kita yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mencapai banyak jiwa yang diselamatkan melalui pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama sebelumnya kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, atas kasih karunia-Mu, atas berkat-berkat-Mu, atas pertolongan-Mu. Kami pada sore hari ini boleh menerima firman-Mu ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu dalam ibadah sore hari ini yang dipimpin Bapak Gembala sidang kami, Bapak Daniel Pujasono, yang kebetulan pada beberapa hari yang lalu ulang tahun ya Tuhan. Engkau tambahkan usia Tuhan yang luar biasa kepada Bapak Gembala kami yang kami kasihi ini Tuhan, dan Engkau pakai luar biasa untuk melayani Engkau Tuhan, bukan hanya di gereja-Mu Aletheia Tirta Kencana ini Tuhan, tetapi Engkau pakai lebih lagi, baik di dalam kemasyarakatan, di dalam pemerintahan, di dalam luar daerah. Tuhan juga pakai luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, urapi dari tempat tinggi, sehingga apa yang menjadi pelayanannya, biarlah itu bisa dijadikan untuk kemuliaan nama-Mu dan sebagai alat-Mu untuk menjangkau banyak jiwa. Ya Bapa, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik baginya, dan hikmat Roh Kudus-Mu menuntun setiap pelayanan yang dilakukannya Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga serahkan segala pergumulan hidupnya, baik putra-putrinya, baik ibu gembala atau saudaranya Barita, juga Tuhan tolong apapun yang menjadi pergumulan mereka masing-masing, biarlah semua itu ada di tangan-Mu ya Tuhan, karena di dalam Engkau kami percaya ada jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Ya Bapa, kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu selalu ada dalam keluarga Bapak Gembala sidang kami yang kami kasih ini Tuhan. Engkau pakai lebih luar biasa lagi, sehingga boleh mencapai banyak jiwa yang diselamatkan di bumi Indonesia ini. Bahkan Engkau berkati juga pemerintahan kami, para pemimpin kami melalui pelayanan Bapak Gembala sidang ini, di dalam masyarakat ini lebih lagi menjadi banyak jiwa yang dimenangkan melalui pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan sebagai jemaat yang terpilih. Engkau pakai menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Engkau sediakan tempat di surga ya Tuhan, seperti janji-Mu. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau angkat, sediakan kami di tempat yang kudus di surga, di mana Engkau berada, kami pun berada. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi acara anak-anak-Mu di sore hari ini berkaitan dengan ulang tahun Bapak Gembala sidang kami. Biarlah itu menjadi berkat baginya, juga menjadi alat-Mu untuk mengasihi, dan Bapak Gembala makin mengasihi Engkau, dan jemaat-Mu juga makin mengasihi Engkau. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan di tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari ini Mbak Sekar mungkin ada. Oh, langsung ditiup lilinnya Bapak Gembala. Oh, salah. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang, sekarang Tuhan.
Tuhan memberkati dengan segala pelayanan yang dikerjakan oleh Pak Daniel. Biarlah itu dari Tuhan yang memimpinnya dan memberkati dari tempat tinggi yang luar biasa, serta memberikan hikmat Roh Kudus makin luar biasa dalam pelayanan di dalam Tuhan. Haleluya. Doa biar semuanya boleh berjalan, khususnya bagi pelayanan. Rabu saya harus urus paspor untuk bisa melayani di Filipina ya, dengan bahasa yang tidak saya mengerti.